Perbedaan berzikir dengan mengucapkan lafal zikir. Mengapa kita harus berzikir lagi setelah selesai mengerjakan sholat? Bukankah di dalam sholat kita sudah berzikir? Apakah masih kurang? Zikir apa yang paling baik bagi kita? Apa perbedaan berzikir dengan mengucapkan lafal zikir? Bagaimana cara berzikir yang benar? Kapan waktu berzikir yang tepat? Apakah kita harus berzikir beramai-ramai atau sendirian? Apa manfaat berzikir di dunia dan akhirat? Apa hubungan berzikir dengan ibadah lain? Mari berzikir dengan hati tenang bersama kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu, kita dianjurkan untuk berzikir. Mengapa demikian? Padahal di dalam sholat tadi, kita juga telah berzikir. Apakah maksud dari anjuran tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar demikian, tetapi mengenai maksud dan tujuan berzikir adalah untuk mengingat Allah, sedangkan alasan mengapa kita harus berzikir lagi, padahal di dalam sholat yang baru saja kita kerjakan, kita juga sudah berzikir, bahkan lengkap dengan bersolawat, membaca Al-Quran dan berdoa. Tidak pernah dijelaskan secara konkret, tetapi yang jelas, memang terdapat anjuran untuk berzikir dan berdoa. Setiap kita selesai mengerjakan sholat 5 waktu, memang hal ini kadang-kadang menimbulkan sedikit pertanyaan dan keheranan. Mengapa ibadah sholat yang sangat canggih itu masih membutuhkan lagi tambahan berzikir? Bukankah berzikir di dalam sholat sangat jauh lebih hebat dan utama dibandingkan dengan berzikir di luar sholat? Seolah-olah ibadah yang besar itu tidak sempurna tanpa kita tambah dengan berzikir di luar sholat, semacam ibadah besar yang membutuhkan ibadah kecil. Apalagi jika kita mengingat bahwa sebagian besar dari kita dalam mengerjakan sholat ternyata hanya menyediakan waktu yang singkat saja, tetapi sebaliknya berlama-lama dalam berzikir di luar sholat, seolah-olah berzikir di luar sholat jauh lebih berharga daripada sholat itu sendiri. Sementara itu, menanggapi keadaan ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa kita berzikir setelah selesai sholat hanya karena mengikuti perintah agama, sehingga tidak perlu kita permasalahkan alasan serta maksud dan tujuan perintah ini, sebab semua perintah yang ada di dalam agama pasti baik. Selain itu ada pula yang mencoba memahami alasan di balik perintah berzikir setelah sholat ini, dengan mengatakan bahwa berzikir setelah sholat adalah untuk lebih memantapkan zikir di dalam sholat, sehingga manfaat-manfaat sholat akan dapat kita rasakan sampai waktu sholat berikutnya. Di dalam agama Islam, banyak sekali macam-macam zikir, baik yang bersumber dari Al-Quran serta hadis, maupun dari sumber lainnya. Tentunya kita tidak akan sanggup membaca semuanya. Lalu lafal zikir apa yang baik bagi kita? Menanggapi banyaknya lafal zikir yang ada di dalam agama Islam, terserah kepada pilihan kita masing-masing, zikir mana yang akan kita gunakan, tetapi mungkin dapat sekedar untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih zikir yang sesuai untuk kita adalah, pertama-tama zikir tersebut diambil dari Al-Quran atau hadis, karena zikir-zikir tersebut pasti sesuai dengan sistem ibadah yang lain yang terdapat di dalam agama Islam, sehingga berzikir dengan lafal zikir tersebut, kita akan secara otomatis
terhubung dengan ibadah-ibadah lain di dalam agama Islam. Selain itu, zikir tersebut dapat membantu kita dalam memahami berbagai aspek di dalam agama Islam, sehingga selain mendapatkan manfaat dari zikir tersebut, kita juga lebih memahami agama Islam. Sedangkan zikir yang bersumber tidak dari Al-Quran dan hadis, itu terserah kepada kita, apakah mau mengerjakannya atau tidak. Selain itu, dalam memilih lafal zikir, kita juga harus mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan kita sendiri, di mana keadaan dan kebutuhan setiap orang tidaklah sama, sehingga dengan sendirinya lafal zikir yang dipakai pun berbeda-beda untuk setiap orang. Bagaimana kita mengetahui lafal zikir yang kita pilih cocok dengan keadaan dan kebutuhan kita? Pemilihan lafal zikir yang cocok dengan keadaan dan kebutuhan dapat dilakukan dengan berusaha semampunya untuk menilai keadaan diri kita, bagaimana kepribadian, serta kebutuhan kita. Setelah menemukan lafal zikir yang diperkirakan cocok, maka kita dapat segera memulai berzikir dengan lafal zikir tersebut. Kemudian setelah berzikir cukup lama, kita akan dapat merasakan perubahan apa yang terjadi di dalam diri kita. Apakah perubahan tersebut sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum? Jika belum, kita bisa mencari lafal zikir yang lain dari Al-Quran atau hadis, sampai kita menemukan lafal zikir yang benar-benar sesuai dengan keadaan kita. Selain itu, kita juga bisa bertanya kepada ulama yang memahami masalah zikir ini, yang dapat memahami keadaan dan kebutuhan kita, serta memilihkan lafal zikir yang sesuai untuk kita, yaitu ulama yang mempunyai pengalaman luas dan mendalam dalam berzikir, bukan sekedar mengetahui zikir dari banyak membaca dan menghafal kitab-kitab agama Islam saja. Tetapi bagaimana kalau setelah berzikir cukup lama, kita tidak merasakan perubahan apa-apa? Apa yang harus kita kerjakan? Biasanya jika kita berzikir cukup lama, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun, adalah karena kita salah dalam berzikir. Maksudnya, kita hanya mengucapkan lafal zikir tertentu sebanyak ribuan kali, namun kita sama sekali belum berzikir. Kita mengucapkan lafal zikir, baik dengan mulut atau di dalam hati, itu semua bukanlah berzikir, melainkan hanya sekedar komat kamit mengucapkan lafal zikir. Kalau hal ini kita lakukan, maka otomatis manfaat zikir yang dijanjikan tidak akan dapat kita rasakan, kecuali rasa lelah di bibir saja, dan perasaan bangga karena sudah mendapatkan pahala yang banyak. Kalau begitu, apa perbedaan berzikir dan mengucapkan lafal zikir? Karena selama ini, kebanyakan dari kita tidak pernah mendengar ajaran tentang cara berzikir yang benar. Berzikir adalah mengingat Allah melalui nama-nama atau sifat-sifatnya, sedangkan mengucapkan lafal zikir adalah mengucapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa mengingat yang mempunyai nama dan sifat tersebut. Kedua hal itu sangat jauh berbeda. Kalau sekedar mengucapkan lafal zikir, kita biasanya cenderung untuk mengejar banyaknya lafal zikir yang kita ucapkan, karena mengharapkan pahala sebanyak-banyaknya. Sedangkan kalau berzikir, kita tidak terlalu mementingkan berapa kali kita berzikir, tetapi lebih mengutamakan seberapa kuat atau dalam kita mengingat Allah. Bagaimana cara berzikir yang benar, yang tidak sekedar mengucapkan lafal-lafal zikir sebanyak-banyaknya atau sekeras-kerasnya? Mengenai cara berzikir yang benar, agak sulit diterangkan,
Tetapi yang pasti adalah, selama berzikir, pikiran dan perasaan kita tidak melayang ke sana kemari, kita tidak memikirkan atau merasakan sesuatu apapun selain dari lafal zikir tersebut. Selain itu, selama berzikir, kita berusaha memahami makna dan maksud lafal zikir yang sedang kita gunakan. Dari sana kita dapat mengetahui bagaimana cara berzikir yang benar. Biasanya kalau cara berzikir kita sudah benar, maka kita akan merasakan suatu perubahan tertentu atau tanda-tanda tertentu yang bisa berbeda-beda tergantung orang yang berzikir. Kalau belum merasakan perubahan yang diinginkan, maka kita terus saja berusaha mencari makna dan maksud dari lafal zikir yang kita gunakan. Insya Allah dengan petunjuk Allah kita akan berhasil menemukannya. Oh begitu, sekarang mengenai waktu berzikir. Kapan waktu yang tepat untuk berzikir? Apakah setelah sholat, atau ada waktu yang lain? Mengenai waktu yang tepat untuk berzikir, secara umum adalah setelah sholat, seperti yang diajarkan agama Islam. Hal ini dimaksudkan untuk dapat segera memelihara hasil-hasil sholat yang baru saja dikerjakan, sehingga dapat bertahan lebih lama, minimal sampai waktu sholat berikutnya. Selain itu, berzikir setelah sholat juga dapat memperbaiki bagian-bagian tertentu dari sholat yang dianggap kurang bagus, meskipun sudah sah menurut syariat. Dan yang terakhir, anjuran berzikir setelah sholat bisa dipahami sebagai mengamalkan hasil-hasil sholat yang baru saja dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja, berolahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Selain sesudah sholat, berzikir juga dapat dikerjakan kapan saja, dan di mana saja, sesuai kebutuhan yang kita hadapi, dan dengan lafal zikir yang sesuai pula dengan keadaan pada waktu itu. Di masyarakat, kita sering mendengar banyak orang mengerjakan zikir secara beramai-ramai, di masjid, musola, di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Apakah memang sebaiknya kita berzikir seperti itu, atau bisa sendirian di rumah? Berzikir secara beramai-ramai di berbagai tempat tadi memang baik-baik saja, tetapi berzikir sendirian di rumah juga baik. Semua itu tergantung kepada kita masing-masing, karena cara berzikir seperti itu mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Misalnya dengan berzikir secara beramai-ramai, membuat kita terhindar dari perasaan malas dan bosan, apalagi jika setelah berzikir tersedia makanan dan minuman gratis. Selain itu, jika kita belum mengerti atau masih baru belajar berzikir, cara berzikir seperti ini akan sangat membantu. Sedangkan kekurangannya adalah kita membutuhkan waktu dan mungkin biaya untuk bisa mengikuti acara berzikir berjamaah. Selain itu, ada kemungkinan kegiatan ini bisa mengganggu ketenangan orang lain di sekitar tempat berzikir. Sementara itu, berzikir sendirian di rumah mempunyai kerugian tertentu. Misalnya kita sering dihinggapi perasaan malas, bosan dan mengantuk. Ditambah lagi jika kita kurang mengerti atau baru belajar berzikir, maka tidak ada yang akan dapat membantu kita. Sedangkan keuntungannya adalah kita tidak membutuhkan biaya sedikit pun untuk berzikir. Waktu pelaksanaannya pun dapat dengan mudah disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia dan kesibukan kerja kita, serta tentunya tidak akan mengganggu orang lain di sekitar kita. Dan akhirnya dengan berzikir sendirian di rumah, kita bisa memilih lafal zikir yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan kita. Karena setiap orang memiliki kepribadian dan kebutuhan yang berbeda, di mana hal ini membutuhkan lafal zikir yang berbeda pula. Tadi dikatakan bahwa kepribadian dan kebutuhan yang berbeda akan membutuhkan lafal zikir yang berbeda pula. Kalau begitu, apa manfaat berzikir bagi kita di dunia dan akhirat?
karena bukankah Allah tidak membutuhkan zikir kita sedikitpun? Memang benar, Allah sama sekali tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya, termasuk semua ibadah kita, sehingga perintah untuk beribadah adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat, atau dengan perkataan lain, semua ibadah yang kita kerjakan, bermanfaat untuk memenuhi semua kebutuhan kita hidup di dunia dan akhirat, tidak terkecuali dengan berzikir, karena Allah sedikitpun tidak membutuhkan kita untuk mengingatnya, apalagi dengan berteriak-teriak memanggil namanya. Justru kitalah yang membutuhkan ketenangan atau mutmainah dengan berzikir, sehingga akan terasa janggal jika berzikir untuk mendapatkan ketenangan, tetapi dengan cara mengganggu ketenangan orang lain, di mana dengan ketenangan ini akan dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk mendapatkan banyak hal, termasuk surga, sebagaimana yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah, baik di masjid, musola atau acara pemakaman, bahwa jiwa yang tenanglah yang dipanggil Allah untuk kembali kepadanya, untuk seterusnya kita berusaha menjadi hambanya, dan akhirnya dapat memasuki surganya. Oleh karena itulah manfaat terpenting berzikir di dunia dan akhirat adalah mendapatkan ketenangan jiwa, sedangkan manfaat memperoleh ketenangan di dunia adalah dapat menyehatkan jiwa dan raga kita, meningkatkan kemampuan belajar ilmu dan teknologi, serta kemampuan bekerja mencari nafkah, dan juga tidak kalah pentingnya adalah kemampuan emosional dan sosial kita. Dan pertanyaan terakhir adalah, apa hubungan berzikir dengan ibadah lain? Karena pastinya semua ibadah di dalam agama Islam saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tidak terpisah atau berjalan sendiri-sendiri. Itulah keadaan yang sebenarnya, tetapi jarang di antara kita yang memikirkannya. Bahkan ada yang menganggap ibadah di dalam agama Islam sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan di dunia ini. Ia hanya mengurusi masalah akhirat saja, atau masalah kehidupan setelah kematian kita. Padahal semua ajaran dan ibadah di dalam agama Islam sangat berkaitan satu dengan yang lain. Selain itu, ia juga berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat kita, bukan hanya salah satunya saja. Karena itu berzikir sangat berhubungan dengan ibadah lain, misalnya sholat, karena berzikir adalah salah satu komponen dari ibadah sholat yang kita kerjakan, sehingga dengan berzikir, kita dapat memperkuat bagian-bagian tertentu dari ibadah sholat, sehingga dengan berzikir yang benar, dapat membantu meningkatkan kualitas sholat kita. Demikian juga dengan berpuasa, bersedekah, berhaji dan membaca Al-Quran. Semua ibadah tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya dengan berzikir yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.